hartanya berkah, ya. Ya Allah. Nah, lanjut hadis berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiramil baroroh. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya, mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Baik. Nah, ini juga hadis yang sudah sering kita sampaikan. Ini motivasi untuk kita, ya, motivasi untuk kita enggak hanya kepada yang sudah lancar baca Quran, tetapi juga yang masih belum lancar, masih terbata-bata. Ya, enggak ada satu huruf pun yang kita ucapkan lewat lisan kita ini, ya, tanpa adanya pahala kebaikan yang kita dapatkan meskipun kita belum lancar dalam membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, ya, dia sudah lancar membaca Al-Quran, sudah paham ilmu tajwidnya, sudah paham makharijul huruf, sifatul huruf, ditambah juga kalau dia sudah mampu menghafalnya, ya, maka kemuliaan mereka itu apa kata Nabi? Mereka bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Artinya kedudukan mereka begitu mulia disandingkan dengan para malaikat. Para malaikat siapa Bapak Ibu? Mereka yang taat kepada Allah, nggak pernah bermaksiat, maka begitu mulianya, ya, orang-orang yang belajar Al-Quran, mahir membaca Al-Quran dan bisa menghafalnya. Ya, meskipun nanti poin seterusnya ada lagi, ya, harus bisa mengamalkannya juga. Jadi tidak cukup hanya menghafal juga. Ya, jadi seorang penghafal Quran juga punya kewajiban besar yang lain. Di samping mereka menjaga hafalan, juga berusaha untuk mengamalkan isinya. Karena kalau tidak, nanti itu menjadi pertanyaan juga di akhirat. Begitu ya. Tapi bukan berarti, nggak usah hafal Quran aja deh. Kalau nanti juga ditanyakan juga, udah amalin belum nih? Enggak. Ya kita berusaha mengamalkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita mengamalkan isi Al-Quran semampu kita. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan ilmunya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Walaupun kita belum bisa mengamalkan secara keseluruhan. Karena ya kita punya keterbatasan dalam memahami keseluruhan Al-Quran itu juga. Karena memahami Al-Quran itu butuh ilmu yang begitu banyak. Selain bahasa Arab yang mapan, begitu juga ilmu-ilmu turas lainnya. Ilmu-ilmu turunan-turunan, ya, untuk bisa memahami Al-Quran, juga as-sunnah atau hadis Nabi. Kemudian motivasi yang kedua yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini adalah orang-orang yang yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, sulit, belum lancar, nah, makhrajnya masih belum jelas, apalagi sifat hurufnya, tapi dia masih punya semangat untuk belajar, untuk memperbaiki, walaupun berasa sulit dan dia terlihat sulit memang, karena mungkin umurnya yang sudah ya berumur, ya. Berbeda mungkin kalau anak-anak, ya, kalau mereka lebih mudah dalam daya serap ilmunya itu, ya. Tapi yang sudah berumur kan berbeda. Ya, urusan dunia sudah begitu banyak gitu ya. Ketika harus belajar lagi a i u ba u an ani a itu ya. Ditambah dengan teori-teori tajwid nanti. Ini banyak teori nanti buku ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua ya. Ibu, makanya Nabi memberi motivasi, ya. Orang yang masih baca Quran secara terbata-bata, belum lancar, ya, masih sulit dalam membacanya, alaihi syaqqun, sulit bacanya, lahu ajran, bagi mereka dua pahala. Enggak ada sia-sia. Kita membaca Quran, belajar Quran, a i u ba, a i u ba, setiap pekannya itu aja yang diulang-ulang, enggak benar-benar, ya, tetap kita dapat pahala. Ya, Masya Allah. Nah, lanjut. Ibu Rina, lanjut.
Membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Nah, ini catatan. Makanya pentingnya kita harus belajar Al-Quran, hadiri halaqah tahsin, karena membaca Al-Quran harus sesuai dengan bacaannya Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, jadi berbeda dengan kita membaca kitab Arab yang lainnya. Ya, kalau membaca kitab Arab atau berbahasa Arab aja tanpa harus tajwid, ya bebas. Ya, nggak harus. Termasuk membaca hadis, misalkan khairukum man ta'allamal Qur'an, nggak harus gitu. Ya. Ya, cukup pada tepat dalam pengucapannya aja sehingga orang lain yang mendengar paham penyampaian bahasa Arab kita. Adapun Al-Qur'an tidak boleh. Harus sesuai dengan bacaannya Rasulullah SAW. Makanya bacaan Quran itu ada sanadnya. Sanad itu jalur ya, periwayatan. Dari Nabi ke para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in. Begitu terusnya. Sampai kepada kita sekarang, makanya banyak ustadz-ustadz di sekitar kita ya, para masyayikh, yang mereka mewarisi sanad tersebut yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Nah, itu tingkatan mereka yang memang belajar Qurannya udah tingkat tinggi. Yang mereka sudah mampu bisa mendapat sanad. Untuk memperoleh sanad itu harus setoran Pak Ibu, 30 juz di hadapan guru. Ya. Kalau sudah tuntas, ya nggak ada kesalahan, sudah sesuai dengan imam yang dia bacakan, maka dia memperoleh ijazah tersebut. Dan bacaannya pun beragam. Ada yang berupa qiraat sab'ah, 7 imam ya. 7 imam berbeda-beda bacaan. Ada yang sekalian distorkan 30 juz, 7 imam. Ada juga yang 2-2 imam. Juga ada yang satu-satu imam. Jadi 7 kali khatam. Di depan gurunya dia baca. Baru dia bisa memperoleh ijazah sanad tersebut. Dan itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya di antara kita ada yang punya semangat belajar sampai bisa meraih sanad, insya Allah. Nah, lanjut halaman IV 4 ya. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Tayyib. Nah, ini perintah Allah dalam Quran. Ya, kalau ada pertanyaan, ada nggak kewajiban kita untuk belajar tajwid? Ini perintahnya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara atau dengan perlahan-lahan. Maksudnya dengan tajwid. Ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ya, meskipun ya di masa Rasulullah itu belum dibentuk, belum ada istilah sebuah ilmu tajwid, nggak ada. Hanya secara talaqi saja. Ya, secara talaqi saja. Adapun ilmu itu lahir belakangan. Ya, dimulai dari masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, tokohnya di situ Abul Aswad Ad-Du'ali namanya. Begitu pula seterusnya nanti di zaman dinasti Muawiyah, Abbasiyah, terus bertambah sampai kita sekarang. Begitu banyak buku-buku tajwid. Ya, dan ada jalur-jalur khususnya. Ya, kalau kita yang masyhur di Indonesia, jalur Syatibiyah namanya. Apa itu Syatibiyah? Nanti insya Allah. Ya, silakan Bapak Ibu baca-baca. Ada juga jalur Ad-Durar. Ya. Durar. Jadi banyak jalurnya dan semuanya sesuai dengan apa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula perbedaan qiraat yang 7, yang 10, semua itu bersumber dari Rasulullah SAW. Dan sejarahnya begitu panjang kalau kita mau baca, maka Masya Allah begitu luas ya perkembangan keilmuan Al-Quran. Gak hanya dari ilmu yang isi kandungan Al-Quran itu sendiri, tapi cara bacanya aja begitu banyak dan luas. Kalau kita mau terus mendalaminya, insya Allah. Nah, terakhir kata Imam Ibnu Jazari. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, wal ahdhu bit tajwidi hatmun lazim.
Balam yusahhihil Qur'ana athim li'annahu bihil ilahu anzar waha kadza minhu ilaina wasal. Tayyib. Imam Ibnul Jazari rahimahullah, ada yang sudah pernah mendengar? Belum? Ini ulama yang fokus pada bidang ilmu tajwid. Nah, ini termasuk salah satu bait nazam atau matan ya dari kitab ringkas beliau. Kitab Matan Jazariyah namanya. Salah satu baitnya berkaitan tentang pengertian tajwid. Ya, atau apa namanya? Hukum belajar ilmu tajwid. Dan ini yang paling dasar ya, Matan Jazariyah. Nanti ada juga matan namanya Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal itu juga materi-materi tajwid ya yang ditulis oleh Imam Jamzuri. Ya, sedangkan ini matan Jazariyah diambil dari nama beliau ya, Ibnul Jazari. Tayyib. Apa katanya? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Bahwa membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita membaca Quran salah, ya dosa kan hukumnya begitu. Cuma wajibnya bagi siapa? Memang nanti ada perbedaan hukum ya Pak Ibu. Ada yang wajib dalam arti fardu ain, ada juga yang fardu kifayah. Fardu ain wajib itu ya bagi mereka yang memfokuskan diri di bidang Al-Quran, menjadi pengajar Al-Quran. Maka wajib bagi mereka untuk memahami ilmu tajwid. Jangan sampai salah dalam menyampaikan ke jamaahnya, ke santrinya. Adapun untuk yang di luar, mereka yang memang tidak fokus di bidang Al-Quran, tapi hanya sebagai ilmu dasar saja, ya sebagai ya nama amal ibadah. Membaca Al-Quran juga sunnah Nabi SAW, bahkan perintah Allah. Ya, seorang Muslim, standar seorang Muslim ya bisa membaca Al-Quran, atau istilah lainnya ya orang awam yang memang mereka tidak fokus di bidang Al-Quran, maka hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah artinya terbebas dari kewajiban ya, karena artinya mananya fardu kifayah sudah dicukupkan dengan sebagian orang yang memang mereka fokus di bidang Al-Quran tersebut. Artinya mereka terlepas dari kewajiban. Kalau mereka belajar secara tuntas, maka mereka memperoleh keutamaan dan kelebihan di bidang tersebut. Gitu ya. Kalaupun mereka nggak belajar secara tuntas, nggak hanya secara umum saja, sehingga mereka bisa sekedar membaca dengan lancar dan benar tanpa ada kesalahan, itu sudah cukup bagi mereka. Jadi tidak wajib untuk belajar ilmu tajwid secara keseluruhan. Tapi wajibnya itu hanya secara umum saja. Ya, menjadi bekal untuk beri masing-masing kita. Ya, standar seorang muslim ya harus bisa baca Al-Quran. Ya, maka sungguh disayangkan kalau ada yang mengaku muslim, ya orang beriman, tapi belum bisa atau tidak bisa baca Quran dan tidak ada motivasi untuk belajar. Maka bagaimana dalam ibadahnya, khususnya sholat sendiri? Ya, yang jadi pertanyaan besar itu. Karena bacaan sholat ya Al-Quran di dalamnya. Bagaimana sholat kita bisa sempurna, diterima oleh Allah nanti di hari akhirat? Ya, maka harus dengan bacaan Quran yang benar. Makanya bagi kita kewajiban semua umat muslim itu harus bisa baca Quran yang baik dan benar. Adapun ilmu secara khusus di bidang tajwid itu hanya wajib bagi mereka yang memfokuskan diri di bidang Al-Quran, yang menjadi pengajar Al-Quran. Maka itu wajib. Bagi kami yang menyampaikan ini, wajib Bapak Ibu. Ya, kalau kami menyampaikan tanpa ilmu, ini termasuk bagian dari dosa juga. Ya, maka kami harus belajar secara tuntas. Begitu pula di setiap pertemuan, apa yang kami sampaikan ke Bapak Ibu, ya benar-benar apa yang sudah kami pelajari dan sudah kami siapkan. Itu tidak bisa seorang ahli ilmu menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya, nggak boleh. Ya, apalagi mengatakan dalil A, dalil B, dalil C tanpa mereka pahami secara keseluruhan. Jadi ya harus benar-benar berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh para ulama.
yang semuanya bersumber kepada Rasulullah SAW. Nah, dilanjutkan, man lam yusahhil Quran athim. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, ia berdosa. Apakah yang awam yang tidak memfokuskan diri di bidang Quran juga bisa berdosa ketika salah baca Quran? Iya, bagi mereka yang tidak belajar. Mencukupkan dengan apa yang sudah pernah dipelajari di masa kecil. Yang mungkin itu belum tuntas juga belajarnya. Ya. Dan tidak mau belajar lagi. Sampai tua mencukupkan dengan bacaan sudah pernah dipelajari itu doang. Maka dia berdosa. Nanti akan bertanggungjawabkan ya di akhirat nanti. Adapun kita yang mungkin belum lancar, masih terbata-bata, maka harus punya semangat untuk mempelajarinya sehingga terlepas dari dosa. Kalaupun salah, kita punya hujjah. Saya masih belajar. Ya, saya menghadiri halaqah tahsin, saya menghadiri halaqah ilmu. Itu jadi hujjah kita nanti kalaupun kita ditanyakan, dihisab nanti di akhirat. Karena akhirat benar-benar hisabnya adalah adil, ya. Semua akan dihisab meskipun hal yang terkecil sekalipun. Kemudian li'annahu bihi al-ilahu anzal, ya. Kenapa wajib? Kenapa berdosa bagi yang tidak belajar dan membaca salah? Ya, karena Al-Qur'an itu Allah turunkan dengan tajwid. Ya, wa hakadza minhu ilaina wasal. Begitu pula ya Al-Qur'an sampai kepada kita harus dengan tajwid. Gitu. Itu kesimpulannya. Ini pesan penting ya dari 2 bait yang terdapat dalam matan kitab Ibnul Jazari rahimahullah. Makanya berdasarkan dalil inilah maka hendaknya kita kaum muslimin muslimat semuanya untuk terus berusaha ya mempelajari ilmu Al-Qur'an, khususnya ilmu baca Al-Qur'an yang baik dan benar atau ilmu tahsin, atau secara teorinya disebut juga dengan ilmu tajwid. Ya, kita terus berusaha untuk bisa mempelajari, menguasainya sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan bacaan Nabi SAW. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran pertama, ada pertanyaan? Ini baru muqaddimah, sudah mau habis waktu. Ya, silakan. Ya, benar. Nah, membaca Al-Quran pakai Latin bukan tidak boleh, tetapi ada hal yang sangat ditakutkan di sana. Kesalahan dalam pengucapan huruf. Karena tulisan Latin itu akan sulit nanti ketika menggambarkan bacaan pada setiap huruf. Ya, tulisan kan tulisan apa? Transliterasi namanya ya. Nah, itu sulit nanti ketika harus membaca sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Itu yang pertama. Belum masuk ke tajwidnya nih, baru kaidah bahasa Arab aja sulit kita membaca Al-Quran secara Latin gitu. Apalagi ada masuk kaidah-kaidah tajwid, dengungnya, panjangnya. Meskipun kalau panjang mungkin ada huruf double-nya. Kalau AA itu berarti panjang gitu ya. II juga panjang. Tapi sulit nanti. Sulit ketika ya kita berusaha untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, itu ada kesulitan di sana. Enggak hanya dari ilmu tajwid, termasuk dari pengucapannya aja. Ya, pengucapannya dari setiap hurufnya itu pun sulit membaca. Gitu. Ya berusaha untuk bisa cukup di bacaan sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Surah Al-Kahfi berapa halaman, Bapak Ibu? 7, 6 ya. 6 kali 2. 12 halaman atau 11? 11 kali 2. Kalau dibagi sebenarnya bisa aja. Bisa di waktu malam, pagi, sore, atau setiap sholatnya ya dari mulai maghrib ya, dari maghrib hari Kamis malamnya di malam Jumat. Semua dihitung pahala. Bismillah aja kita membaca dihitung pahala. Fadilahnya. Masya Allah. Fadilahnya juga akan kita dapatkan. Ya.
akan kita dapatkan. Walaupun tidak bisa tuntas membaca, wallahu alam ya, wallahu alam. Walaupun kita tidak bisa tuntas menyelesaikan bacaannya karena keadaan kita belum terlalu lancar membaca Al-Quran. Yang menjadikan bacaan kita lambat, membutuhkan waktu yang lama, di samping dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Jadi ya fattaqullaha mastata'tum. Apa yang kita mampu saja, ya kita baca. Tentu semuanya innamal a'malu binniyat. Kita ingin memperoleh fadilah, kita akan Allah, ada dua hadis tuh ya, Allah naungi kita dari Jumat ke Jumat. Ada hadis lain, Allah naungi gimana hadisnya? Ada dua versi gitu ya. Kayak cahaya seperti kabut. Cahaya? Mendapatkan cahaya. Iya, Ya, dari kalau Jumat ke malam- Jumat ya. Kalau malam Jumat disinari cahaya, Ustaz. Oh gitu, benar-benar. Ya, di sini dari cahaya ya, gitu. Jadi ada dua versinya. Hadis tentang membaca Al-Kahfi tersebut. Begitu pula matannya ya. Matan itu juga ada perbedaan sedikit. Ada perintah Nabi yang membaca di malam hari, ada juga yang di siang hari. Tapi dua-duanya sama itu hadisnya. Artinya kewajibannya itu yang disunahkan itu di hari Jumatnya, dimulai dari tenggelamnya matahari hari Kamis sampai tenggelam matahari di hari Jumatnya, begitu. Maka kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Kalau kita ingin memperoleh fadilah tersebut, ya pasti Allah berikan, ya. Tentu membaca dengan kemampuan kita, begitu. Namun fadilah sempurnanya akan kita dapatkan kalau kita baca dengan sempurna habis gitu. Tapi kalau nggak habis ya mungkin ya kita secara pahala bacaan Quran ya kita dapat sesuai dengan itu. Adapun fadilahnya ya pasti kita dapatkan juga insya Allah. Nah, silakan. Ya, wallahu alam. Ini masuk ke kajian fikih luas banget itu ya tentang haid itu, wanita haid pemegang Quran panjang banget bahasannya. Secara hukum mungkin bisa ke Ustaz Ahmad Ridwan saja. Ya, namun dari kami bagaimana solusinya untuk para perempuan akhwat yang membaca Al-Quran di masa haidnya? Boleh tidak membaca Al-Quran? Pertanyaan dulu, boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Walaupun nanti permasalahan utamanya adalah di memegang mushafnya. Ya, memegang mushaf itu terjadi perdebatan di antara para ulama. Ada khilaf para ulama. Ya, ada yang bolehkan tapi Quran yang ada tafsirnya. Tapi yang Quran mushaf full itu tidak boleh. Ya. Meskipun itu pendapat minoritas ya. Adapun mayoritas memang nggak boleh memegang Quran sekalipun. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Tapi hukumnya itu luas, bahasannya itu panjang Bapak Ibu. Adapun solusi yang bisa kami berikan, pertama dihafal Al-Kahfi. Secara hafalan, ya Masya Allah. Makanya tujuan kita menghafal khususnya untuk para akhwat. Sehingga tidak harus memegang Quran ketika ingin memperbanyak tilawah setiap harinya, apalagi di bulan Ramadan. Ya, maka harus punya hafalan termasuk surah Al-Kahfi. Jadi kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Kahfi tanpa harus memegang mushaf lagi. Kalaupun ingin melihat bagaimana, ya serangan sudah mudah, bisa lewat PC, laptop, ya, atau HP, minta dibukakan sama orang sebelah kita, mungkin ya siapapun itu, kita tinggal baca itu boleh. Kan tidak memegang mushaf, ya, apalagi di laptop tinggal di turunkan ke bawah gitu. Nah, wallah taala alam. Intinya tentang perempuan haid itu bahasannya fikih panjang sekali. Belum membahas perbedaan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i aja mereka berbeda pendapat. Ya, baik dari imamnya Imam Syafi'i juga dari ulama-ulama Syafi'iyahnya. Itu berbeda pendapat semuanya. Begitu. Pada intinya perempuan yang haid itu diperbolehkan membaca Al-Quran. Karena ditakutkan nanti hatinya kosong. Kalau misalkan nggak boleh baca Quran sama sekali, ya di masa haidnya, itu sangat tidak adil rasanya. Allah taala alam. Nanti boleh ditanyakan ke ustaz-ustaz yang memang punya keahlian di sana. Ada lagi ingin bertanya? Ustadz, saya mau bertanya. Ya.
Itu di Quran surat Yunus ayat 91. Ustaz, saya bingung bacanya gimana. Surat Yunus 91. 91. Surat Yunus 91. Juz 11. Yang awal al-an. Yang wajawazna. 91 yang al-an. Al-ana. Oh, yang ayat 91, 91-nya. Ustaz. 6. Iya, yang awalnya. Baik, al-ana itu masuk kepada hukum mat nanti. Waktu kita membaca dengan panjang 6 harokat. Itu panjangnya di lam sukun ya Ustaz, atau di alifnya? Di alifnya. Hamzah ya, bukan alif. Alif itu di situ iya. huruf mat berupa alif bertemu dengan huruf sukun. Bertemu dengan huruf sukun, maka jadi mad lazim namanya. Wallahu alam. Nanti di buku tajwid lain juga ada nama mad khusus ya untuk al-an ini. Intinya ini harus dibaca 6 harokat. Yang dibaca itu hamzah, panjangnya hamzah. Ya. Hamzah bertemu alif, alif huruf mad. Setelahnya ada huruf sukun berupa lam. Nah, seperti waladhdallin juga. Kalau dhalin itu huruf tasydid ya, huruf tasydid. Sedangkan ini huruf sukun. Jadi panjangkan dulu a-nya, al, baru dimasukkan ke sukunnya. Soalnya di sini Ya. Ustaz, mungkin Al-Qur'annya aja ya. Jadi tanda mat panjang yang 6 harkatnya itu di atas lam sukun. Jadi saya bingung. Oh gitu. Ibu pakai Quran Hasan Enggak, Utsmani bukan Madinah? mushaf sih, Quran yang biasa Ustaz. Oh, Quran biasa. Iya. Sip, enggak apa-apa nanti. Makasih Ustaz, jazakallah khairan. Sama-sama, wa jazakillah khairan. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah azan ya. Kita cukupkan. Berarti materi pertamanya kita mulai pekan depan ya, insya Allah. Hari ini cukup sampai muqaddimah saja. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita untuk terus belajar, menghadiri halaqah tahsin. Mudah-mudahan ya kita semua bisa Allah ya, mudahkan dalam belajar dan memahami dalam setiap pembelajaran Al-Quran, khususnya di jilid yang kedua ini itu lebih kepada teori-teori. Di samping juga nanti tetap masih ada talaqi huruf ya di bab pertama dan bab kedua nanti ada tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi materi murajaah atau mudzakarah, mengulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari di jilid 1 dulu. Begitu pula kalau ada sebagian peserta yang baru bergabung, jadi masih punya kesempatan untuk bisa belajar talaqi huruf dari awal lagi nanti. Meskipun sudah lebih detail, sudah ada tambahan teorinya. Kalau di jilid 1 itu langsung ke praktek pengucapannya saja. Walaupun kami tetap menjelaskan tentang teori juga gitu. Tapi nanti ini sudah lebih kepada teori dan praktek secara luas insyaallah. Maka modul yang sudah pernah kami kirimkan dulu itu boleh dibuka-buka ulang lagi modul hurufnya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kami rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Insyaallah mudah-mudahan berkah semuanya. Allah selalu berikan keistiqomahan kepada kita dan semangat pastinya untuk terus ya belajar sampai tuntas. Dan buku ini kami rasa butuh waktu yang lama sepertinya ya. Karena kalau ingin menuntaskan secara kurikulum silabus 16 pertemuan selesai memang. Ya, tapi kami lebih kepada penerapan di setiap masing-masing Bapak Ibu
jamaah semua ya, supaya bisa belajar sampai tuntas dan benar-benar bisa mengambil setiap ilmu yang disajikan dalam kitab ini dan bisa kita aplikasikan, kita praktekkan dalam tilawah hariannya. Tilawah harian wajib 1 hari 1 lembar, Bapak Ibu ya. Iya. Boleh. Ya, 1 hari 1 lembar. Boleh. Iya, boleh. Jadi ada saran masukan ya Bapak Ibu yang di Zoom bahwa semua peserta wajib khatam 1 kali dalam 16 pertemuan ya. Berarti 4 bulan. Masya Allah. Selama 4 bulan 1 kali khatam itu sudah cukup bagus ya insya Allah. Ya, sekalipun kami menyarankan minimal 1 hari 1 lembar Bapak Ibu tilawah dan bisa dituliskan di buku mutabaah yang biru ya yang sudah pernah kami bagikan. Itu tujuannya untuk motivasi saja. Ya, ada. Kalau masih kurang sini masih ada sebenarnya. Jadi diisi tujuannya itu untuk catatan sendiri aja. Itu sebagai motivasi juga, penyemangat kita, pengingat ya untuk rutin tilawah harian. Begitu. Perlu tidak diperiksa? Enggak usah. Ya, silakan dirahasiakan amalan masing-masing ya. Ya. Gitu. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan ya kami bisa menyampaikannya tentu dengan persiapan dan ilmu yang sebatas ilmu yang sudah kami pahami dan pelajari pastinya apa yang kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Baik, kita tutup halaqah tahsin kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis semuanya Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya yang di Zoom maupun yang di Sahil. Kami akhiri. Assalamualaikum Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Trying to stay in line, make up my mind, or try to be kind. I feel like in my life, temptation's always dragging me down.